Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Ini ada berita yang sangat-sangat mengagetkan untuk kita semua ya. Seorang hakim nih ditangkap kemudian diproses hukum karena terkait dengan mafia hukum dan mafia peradilan. Konon kabarnya telah menjadi maklar kasus sebanyak ribuan kasus. Ngeri. Ditemukan uang 1 triliun lebih di rumahnya selama dia mengurusi kasus, selama dia menjadi maklar kasus. Dan disinyalir ada 3.000 hakim terlibat di Indonesia. Supaya tidak mengundang fitnah, saya akan bacakan langsung beritanya untuk Anda. Langsung dari sumbernya. Dari Tribun Medan. Diduga 3.000 hakim tercemari mafia peradilan ZR. Asumsi 1 triliun dari urus 1.000 kasus. 3.000 hakim. Diduga sebanyak 3.000 hakim tercemari mafia peradilan. Jarod Ricard alias JR, mantan pejabat Mahkamah Agung. Asumsi Komisi Yudisial adalah uang 1 triliun dari urus 1.000 perkara. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial, Mukti Fajar Nurdewata, mengungkapkan Komisi Lembaga Peradilan saat ini sangat mengkhawatirkan dengan terbongkarnya kasus jasa pengurusan perkara oleh mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung Jarod Ricard. Sebab jika jasa pengurusan satu perkara saja senilai 1 miliar, maka dapat diasumsikan uang dan emas hampir 1 triliun yang ditemukan di rumah Jarod Ricard merupakan hasil dari pengurusan 1.000 kasus. Kemudian dalam satu perkara terdapat 3 hakim, sehingga apabila ada 1.000 kasus perkara yang diurus, maka ada 3.000 hakim yang mungkin terlibat dalam kasus suap di pengadilan di Indonesia. Gila. Sedangkan jumlah hakim di Indonesia tercatat sekitar 7.800 orang. Kami sudah sampaikan bahwa asumsi ini ya jangan dianggap sebuah kesimpulan. Kalau kemarin jasa titipan 1 kasus 1 miliar, ujar Mukti Fajar. Kalau 1 triliun berarti 1.000 kasus kan? Kalau 1.000 kasus berarti 1 kasus ada 3 hakim. Ya berarti cukup membahayakan karena jumlah hakim 7.800. Jelas dia kepada wartawan di Kejaksaan Tinggi Bali. Dengan adanya kasus ini, Mukti mengatakan pihaknya bakal bekerja keras mengawasi perilaku hakim, khususnya di wilayah yang berpotensi terjadi praktek mafia peradilan. Kalau memang seperti itu, berarti KY harus benar-benar kerja keras, katanya. Ia mengatakan KY bersama Kejaksaan Agung melakukan pemetaan terkait area-area yang berpotensi menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki hakim dan aparat pengadilan. Kita berkoordinasi dengan lembaga lain dan terus mendalami. Saya belum bisa menyampaikan hasilnya karena ini masih dalam proses pendalaman. Sebelumnya diberitakan penangkapan Jarod Ricard terjadi setelah penyidik Kejaksaan Agung menangkap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Erin Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru serta Lisa Rahmat
sang pengacara dari kasus Gregorius Ronald Tanur. Kemudian pensiunan pejabat MA Jarov Ricard ditangkap di Bali pada Kamis 24 Oktober 2024. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Kohar mengungkapkan bahwa Jarov terlibat dalam kasus pengurusan perkara di MA dengan fee sebesar 1 miliar. Masya Allah. Penyidik juga menemukan uang tunai hampir 1 triliun dan 51 kilogram emas antam di kediaman Jarov. Di sisi lain, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mendorong Kejaksaan Agung membongkar seluruh kasus suap perkara yang diurus Jarov Ricard. Penyidikan Kejagung tak boleh hanya berhenti pada perkara suap vonis bebas Ronald Tanur. Iya dong, harus dong dibongkar Kejagung. Itu harus. Mahfud meyakini Jarov yang baru saja pensiun dari MA sudah menerima suap uang banyak perkara. Hal ini bisa dilihat dari temuan emas dan uang senilai nyaris 1 triliun. Itu emas dan uang jelas ada kaitannya dengan perkara-perkara lain. Wah, sini. Ngeri nih teman-teman ya, ini. Banyak orang yang berperkara, yang kalah jadi menang. Ini ya saya bilang, yang kalah jadi menang, yang menang jadi kalah gara-gara ini. Sudah berapa orang yang dibalik kemenangannya. Ada orang menang karena dia melewati ini. Melewati sang mafia peradilan ini. Ada orang kalah gara-gara kasus suap ini. Jadi teman-teman, perkara-perkara itu banyak yang ditangani. Ribuan kasus perkara. Kalau semuanya menggunakan uang suap, uang suap lah ya. Terus bagaimana dengan putusan-putusan itu? Jelas putusan-putusan itu terpengaruh karena uang. Saya yakin ada teman-teman semua ya, ada banyak yang berperkara yang yakin bahwa perkaranya akan dimenangkan. Tiba-tiba dikalahkan di tingkat Mahkamah Agung. Gara-gara ini. Ini bukan main teman-teman. Ya. Perkara yang seharusnya dibuktikan perkara itu bersalah, kalah, bisa diubah menjadi menang. Masalahnya, berapa banyak orang yang berperkara yang seharusnya menang, tetapi dikalahkan hanya gara-gara suap. Ini harus belak-belakan ya teman-teman ya. Ribuan orangnya saya juga mendengar sendiri bahwa berperkara dengan banyak yang menggunakan uang sogokan. Inilah borok daripada oknum-oknum hakim ya. Terutama sudah dibongkar sama ini ya, sama Jarov. Coba bayangkan. Berapa ribu perkara, berapa orang yang berperkara, yang tadinya yakin bahwa itu perkara itu menang, tiba-tiba dikalahkan gara-gara keputusan yang dipengaruhi oleh uang sogokan. Miris ini teman-teman, miris. Jadi tadi itu ada asumsi dari KJ, kalaulah ini uang 1 triliun, ya 1 triliun dengan 1000 perkara asumsinya, dalam satu perkara ada 3 hakim, maka jelas
ada 3.000 hakim terindikasi masalah ini. Ini bukan main-main teman-teman. Ya. Ini Indonesia ini negara hukum. Tetapi para hakim-hakimnya terlibat seperti ini. Ini miris. Miris. Tidak masuk di akal saya. Pasti ya, bukan hanya Jarod saja. Masih ada Jarod yang lain yang terlibat kasus ini. Ya, ini sangat mengerikan ya teman-teman ya, sangat mengerikan karena justru orang-orang yang seharusnya menjadi wakil Tuhan di dunia terkait dengan hukum dan keadilan justru berperilaku seperti ini. Teman-teman tidak boleh diam. Para praktisi hukum tidak boleh diam. Para akademisi tidak boleh diam. Para penegak hukum tidak boleh diam. Ini tamparan keras. Ya. Ini tamparan keras. Jangan dibiarkan ya. Ini persoalan bukan persoalan sepele. Dari 7.800 sudah bisa terdeteksi. 3.000-nya adalah hakim-hakim yang terlibat dalam kasus ini. Dengan perhitungan yang tadi. Ini miris sekali. Ini namanya menjual keadilan, jual hukum, dan jual beli putusan. Luar biasa ya, sedih ya mendengarkannya ya. Untuk teman-teman yang sedang berperkara, kalau Anda yakin bahwa Anda menang dengan bukti-bukti Anda, lantas ternyata Anda dikalahkan dengan oknum-oknum melalui model-model kayak begini ini, silahkan Anda laporkan kepada yang berwenang. Silahkan laporkan ke Komisi Yudisial. Ternyata ada permainan di sana. Dan ini mengerikan. Jika Anda sedang berperkara di tingkat manapun, Anda yakin bahwa Anda menang. Anda yakin bahwa Anda benar. Tetapi pada akhirnya tiba-tiba Anda dikalahkan. Maka Anda patut curiga. Inilah permainan mereka, para mafia-mafia hukum dan mafia peradilan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.